Kejawen, permata asli bumi Nusantara yang selalu dicurigai dan dikambing hitamkan. Kearifan lokal yang selalu dicurigai. Ajaran kejawen dalam perkembangan sejarahnya mengalami pasang surut. Hal itu tidak lepas dari adanya benturan-benturan dengan teologi dan budaya asing, yakni budaya Belanda, Arab, Cina, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang paling keras adalah benturan dengan teologi asing, karena kehadiran kepercayaan baru disertai dengan upaya-upaya membangun kesan bahwa budaya Jawa itu hina, memalukan, rendah martabatnya, bahkan kepercayaan lokal disebut sebagai kekafiran sehingga harus ditinggalkan sekalipun oleh tuannya sendiri dan harus diganti dengan kepercayaan baru yang dianggap paling mulia segalanya. Dengan naifnya kepercayaan baru merekrut pengikut dengan jaminan kepastian masuk surga, gerakan tersebut sangat efektif karena dilakukan secara sistematis mendapat dukungan dari kekuatan politik asing yang tengah bertarung di negeri ini. Selain itu, pendatang baru selalu berusaha membangun image buruk terhadap kearifan lokal atau budaya Jawa dengan cara memberikan contoh-contoh patologi sosial atau penyakit masyarakat, penyimpangan sosial, pelanggaran kaidah kejawen yang terjadi saat itu diklaim oleh pendatang baru sebagai bukti nyata kesesatan ajaran Jawa. Cara seperti itu sama saja dengan menganggap bahwa Islam itu buruk dengan cara menampilkan contoh perbuatan sadis terorisme, menteri agama yang korupsi, pejabat berjilbab yang selingkuh, kiai yang menghambili santrinya, dan seterusnya. Tidak berhenti di situ saja, kekuatan asing terus mendiskreditkan manusia Jawa dengan cara memanipulasi atau memutarbalik sejarah masa lampau. Bukti-bukti kearifan lokal dimusnahkan, sehingga banyak sekali naskah-naskah kuno yang berisi ajaran-ajaran tentang tata krama, kaidah, budi pekerti yang luhur bangsa Indonesia kuno sebelum era kewalian datang, kemudian di bumi hanguskan oleh para pendatang baru tersebut. Kosakata Jawa juga mengalami penjajahan. Istilah-istilah Jawa yang dahulu mempunyai makna yang arif, luhur, bijaksana, kemudian dibolokkan maknanya menurut kepentingan dan perspektif subjektif, disesuaikan dengan kepentingan pendatang baru yang tidak suka dengan local wisdom atau kearifan lokal. Akibatnya, istilah-istilah seperti kejawen, klenik, mistik, tahayul mengalami degradasi makna dan berkonotasi negatif. Istilah-istilah tersebut disamamaknakan dengan dosa dan larangan-larangan dogma agama. Misalnya, kemusyrikan, gugon tuhun, budak setan, penyembah setan, dan seterusnya. Padahal tidak demikian makna aslinya. Sebaliknya, istilah tersebut justru mempunyai arti yang sangat religius. Mari kita satu persatu kupas istilah-istilah dalam kejawen yang dengan sengaja dibolokkan agar menuai kesan buruk. Klenik merupakan pemahaman terhadap suatu kejadian yang dihubungkan dengan hukum sebab akibat yang berkaitan dengan kekuatan gaib atau metafisik yang tidak lain bersumber dari zat tertinggi, yakni Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam agama manapun, unsur klenik ini pasti selalu ada. Namun, hanya di Jawa ini saja klenik diberikan nilai yang negatif. Hanya kepada orang Jawa saja unsur klenik dimaknai secara negatif.
Mistis. Mistis adalah ruang atau wilayah gaib yang dapat dirambah dan dipahami oleh manusia sebagai upayanya untuk memahami Tuhan yang Maha Kuasa. Ruang mistik untuk memahami sejatinya Tuhan. Dalam agama Islam, ruang mistik untuk memahami sejatinya Tuhan dikenal dengan istilah tasawuf. Tahyul. Tahyul adalah kepercayaan akan hal-hal yang gaib yang berhubungan dengan makhluk gaib ciptaan Tuhan. Manusia Jawa sangat mempercayai adanya kekuatan gaib yang dipahaminya sebagai wujud dari kebesaran Tuhan yang Maha Pencipta. Kepercayaan kepada yang gaib ini juga terdapat di dalam rukun Islam. Tradisi. Dalam tradisi Jawa, seseorang dapat mewujudkan doa dalam bentuk lambang atau simbol. Lambang dan simbol dilengkapi dengan sarana ubo rampe sebagai pelengkap kesempurnaan dalam berdoa. Lambang dan simbol juga mengartikan secara kias bahasa alam yang dipercaya manusia Jawa sebagai bentuk isyarat akan kehendak Tuhan. Manusia Jawa akan merasa lebih dekat dengan Tuhan jika doanya tidak sekedar diucapkan di mulut saja atau NATO, not action, talk only, melainkan diwujudkan dalam bentuk tumpeng, sesaji, dan sebagainya sebagai simbol kemanunggalan tekad yang bulat. Maka manusia Jawa dalam berdoa melibatkan 4 unsur tekad bulat, yakni hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Upacara-upacara tradisional sebagai bentuk kepedulian pada lingkungannya, baik kepada lingkungan masyarakat maupun masyarakat gaib yang hidup berdampingan agar selaras dan harmonis dalam menembah kepada Tuhan. Bagi manusia Jawa, setiap rasa syukur dan doa harus diwujudkan dalam bentuk tindakan real. Tindakan real ini sebagai bentuk ketabahan dan kebulatan tekad yang diyakini dapat membuat doa terkabul. Akan tetapi niat dan makna di balik tradisi ritual tersebut sering dianggap sebagai kegiatan gugon tuhon, ela-elu, asal ngikut saja, sikap menghamburkan, dan bentuk kemubadiran bahkan kemusyrikan. Kejawen berisi kaidah moral dan budi pekerti luhur, serta memuat tata cara manusia dalam melakukan penyembahan tertinggi kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Akan tetapi, setelah abad 15 Majapahit runtuh oleh serbuan anaknya sendiri, dengan cara serampangan dan subjektif jauh dari kearifan dan budi pekerti yang luhur, pendatang baru menganggap ajaran kejawen sebagai biangnya kemusyrikan, kesesatan, kebobrokan moral, dan bahkan kekafiran. Maka ajaran kejawen harus dimusnahkan. Ironisnya, manusia Jawa yang sudah kejawan atau hilang jawane justru mempunyai andil besar dalam upaya cultural assassination ini. Mereka lupa bahwa nilai budaya asli nenek moyang mereka itulah yang pernah membawa bumi Nusantara ini menggapai masa kejayaannya di era Majapahit hingga berlangsung selama 5 generasi penerus tahta kerajaan. Ajaran tentang budi pekerti menggapai manusia sejati. Dalam khasanah referensi kebudayaan Jawa, dikenal berbagai literatur sastra yang mempunyai gaya penulisan beragam dan unik. Sebut saja misalnya kitab, suluk, serat, babat yang biasanya tidak hanya sekedar kumpulan baris-baris kalimat, tetapi ditulis dengan seni kesusastraan yang tinggi berupa tembang yang disusun dalam bait-bait atau podo yang merupakan bagian dari pupuh, misalnya pupuh sinom, pupuh pangkur, pupuh pocong, pupuh asmorondono, dan sebagainya. Teks yang ditulis ialah yang memiliki kandungan unsur pesan moral yang diajarkan oleh tokoh-tokoh utama atau penulisnya yang mewarnai seluruh isi teks. Pendidikan moral budi pekerti menjadi pokok pelajaran yang diutamakan.
Moral atau budi pekerti ini dalam arti kaidah-kaidah yang membedakan baik atau buruk segala sesuatu, tata krama atau aturan-aturan yang melarang dan menganjurkan seseorang dalam menghadapi lingkungan alam dan sosialnya. Sumber dari kaidah-kaidah tersebut didasari oleh keyakinan, gagasan, dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kaidah tersebut akan tampak dalam manifestasi tingkah laku dan perbuatan anggota masyarakat. Demikianlah makna dari ajaran kejawen yang sesungguhnya adalah filsafat hidup. Dengan demikian dapat menambah jelas pemahaman terhadap konsepsi pendidikan budi pekerti yang mewarnai kebudayaan Jawa. Hal ini dapat diteruskan kepada generasi muda guna membentuk watak yang berbudi pekerti luhur dan bersedia menempa jiwa yang berkepribadian teguh. Uraian yang memaparkan nilai-nilai luhur dalam kebudayaan masyarakat Jawa yang diungkapkan di atas dapat membuka wawasan pikir dan hati nurani bangsa bahwa dalam masyarakat kuno asli pribumi telah terdapat seperangkat nilai-nilai moralitas yang dapat diterapkan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup manusia.